Fadilah tabligh. Ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya pun hanya berkata, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut seluruhnya dari sisi Rabb kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Apabila para ulama yang mendalam ilmunya saja hanya membenarkan bahwa ayat-ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berani melangkah lebih jauh, adakah hak bagi orang-orang awam untuk berkomentar? Ketiga, para ulama ditelantarkan dan tidak dipedulikan. Hadis riwayat Al-Brani dalam kitab At-Targhib. Masih banyak lagi riwayat yang semakna dengan hadis di atas dalam kitab-kitab yang lain. Dewasa ini berbagai ucapan buruk telah dilontarkan kepada para ulama dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Dalam kitab Fatwa Al-Girri disebutkan bahwa kebanyakan ucapan buruk yang mereka lontarkan itu adalah kata-kata yang menyebabkan mereka terkena hukum kufur. Namun karena kejahilan mereka mengabaikan hal ini. Oleh sebab itu sangat penting kita menjauhkan diri dari kata-kata semacam itu. Seandainya di dunia ini tidak ada para ulama yang lurus dan jujur, dan yang ada hanyalah ulama su', kita tetap tidak boleh menuduh seseorang itu ulama su' hanya berdasarkan ucapan orang. Bahkan dalam keadaan demikian, setiap muslim di seluruh dunia wajib mewujudkan ulama-ulama hakiki. Mewujudkan ulama-ulama hakiki di tengah-tengah kita hukumnya fardu kifayah. Apabila segolongan manusia sudah mewujudkan ulama-ulama hakiki dalam jumlah yang cukup, maka tuntutan hukum fardu gugur dari yang lainnya. Dan jika tidak, maka seluruh dunia berdosa. Dewasa ini terdapat pandangan umum yang salah bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama telah menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Pandangan ini dalam keadaan tertentu mungkin ada benarnya, tetapi sebenarnya sumber perpecahan bukan disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama, karena perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan hanya terjadi di masa sekarang saja atau 150 tahun yang lalu, bahkan sudah terjadi sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW pernah memberikan terompahnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai bukti bahwasanya ia diutus oleh baginda Nabi SAW, dan beliau bersabda, umumkan kepada semua orang bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, ia pasti masuk surga. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, engkau hendak ke mana? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda baginda Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memukul dengan keras dada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kedua tangannya hingga terjengkang. Saat itu tidak ada protes, aksi unjuk rasa ataupun pernyataan untuk menentang perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkenaan dengan perselisihan tersebut. Di antara para sahabat radhiyallahu anhum terdapat ribuan perbedaan pendapat. Di antara 4 imam yang masyhur pun ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam 4 rakaat salat saja, dari takbir hingga salam terdapat kurang lebih 200 perbedaan pendapat. Misalnya cara mengangkat tangan, mengucapkan amin dengan keras atau pelan, dan sebagainya. Itu baru yang saya ketahui, belum yang di luar pengetahuan saya. Meskipun demikian, tidak pernah ada pamflet-pamflet dan poster-poster serta perdebatan mengenai masalah tersebut. Rahasianya, masyarakat awam pada waktu itu tidak ikut membicarakan masalah-masalah yang diperdebatkan karena mereka merasa bukan ahlinya. Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Misalnya, jika seorang ulama berfatwa mengenai suatu hukum syar'i dengan suatu hujjah, lalu ada ulama lain yang berpendapat bahwa hujjahnya salah, maka ulama tersebut harus mengeluarkan fatwa yang berbeda. Jika tidak, ulama tidak dianggap tidak tegas dalam kebenaran dan berbuat maksiat. Salah ya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa talim ini, kita istiqomahkan ya. Istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Insyaallah.